Oke, kita bahas soal tutorial bab 3 ya. Nomor satu telah konsep bisa ya, kalian coba sendiri. Kita mulai dari yang nomor 2. Diberikan grafik fungsi dengan daerah asal berupa interval tertutup di bawah ini. Coba tentukan titik kritis, nilai minimum, dan nilai maksimum dari fungsi yang digambarkan pada grafik. Oke, titik kritis apa aja titik kritis? Ada ujung interval, ada Stasioner, Kak. stasioner, kemudian ada lagi titik Singular. singular. Titik stasioner itu titik di mana gradien garis singgungnya 0 ya. Atau di mana turunannya sama dengan 0. Titik singular adalah titik di mana turunannya tidak ada ya. Turunannya tidak ada. Oke, coba yang A. Titik kritis. Yang paling gampang dilihat adalah ujung interval ya, yaitu di titik X-nya min 1, berarti min 1,0 dan 3,0 ya, 3,0 titiknya. Kemudian ada di sini ada stasioner ya, stasioner. Titik stasioner adalah titik di mana garis singgungnya sejajar sumbu X atau turunannya sama dengan 0 ya. Di mana di X sama dengan 0, ini ya, berarti titiknya adalah 0,-1 dan 2,1. Titik singularnya ada nggak? Tidak ada ya. Tidak ada. Nah, kemudian nilai minimum. Nilai minimumnya berapa itu? Min 1 ya, sampai di X sama dengan 0. Nilai maksimumnya 1. Tercapai di X sama dengan 2. Jadi kebetulan ini semuanya nilai minimum dan nilai maksimumnya, nilai ekstrimnya tercapai di titik stasioner ya. Hmm, saya lompat yang C ya. Yang C, titik kritis. Oke, ujung interval di titik X-nya 0, berarti 0,1 dan X-nya 3, 3,0 ya. Jadi kalau ditanya titik ya silakan ditulis lengkap aja X, Y ya. Atau kalau memang Y-nya dirasa agak sulit dicari, ya kita boleh tuliskan ya ujung intervalnya di X sama dengan 0 dan
X sama dengan 3 ya. Jadi bukan 0 dan 3 tapi X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Tapi jawaban lengkapnya kalau tanya titik ya X, Y 0,1 dan 3,0 ya. Kemudian titik stasionernya ada nggak tuh? Titik stasionernya mana? Di X-nya 2 ya, di titik 2, min 1. Titik singularnya ada nggak? Ada nggak kira-kira titik singularnya? Ada tidak? Di titik singularnya di X sama dengan 1 ya. Di sini garis singgungnya dia tegak gini ya. Nah, garis singgungnya tegak. Ini tidak ada ya. Jadi kalau dia tidak punya turunan, itu kalau garis singgungnya tegak. Kemudian eh, turunan kiri berbeda dengan turunan kanan. Atau dari grafiknya dia lancip-lancip ya. Lancip atau patah gitu ya. Kemudian kalau tidak kontinu pasti tidak punya turunan ya. Oke, titik singular di X-nya 1 berarti 1,0 ya. Nilai minimumnya yaitu min 1. Tercapai di titik stasioner ya. Nilai maksimumnya 1. Tercapai di titik ujung interval. Oke, kemudian yang D. Yang D kita punya titik kritis ujung titik ujung intervalnya min 1,0 dan 3,0 ya. Kemudian titik stasionernya ada nggak nih? Titik stasioner. Di satu itu bisa nggak Pak yang 1,0? Ya, benar. Di X-nya 1 ini ya, dia 1,0. Kemudian titik singularnya 0,2 Pak. 0 sama 2. 0, min 1 dan 2,1. Di X-nya 0 dan di X-nya 2 ya. Oke, nilai minimumnya min 1. Tercapai di titik singular ya. Begitu juga dengan nilai maksimum. Sama dengan 1 tercapai di titik singular. Yaitu X-nya 2. Jadi, titik kritis itu adalah calon titik ekstrim ya. Titik ekstrim pasti titik kritis. Oke,
Tentukan semua titik kritis, nilai maksimum, dan nilai minimum dari fungsi berikut dalam interval tertutup yang diberikan. Kita mau bahas yang nomor berapa nih? A, B, C, atau yang D? BC, Pak. B, C aja ya. Oke, yang C, kita cari dulu titik kritisnya. Titik kritis yaitu yang paling gampang dilihat adalah titik ujung interval, yaitu di X sama dengan 0 dan X sama dengan Pi ya. Kemudian eh, X itu polinom, cos 2X, fungsi cosinus ya. Fungsi cosinus 2X ini bisa diturunkan di mana-mana. X juga bisa diturunkan di mana-mana. Pasti dia tidak punya titik, apa namanya, tidak punya titik singular ya. Kita cari titik stasioner. H aksen X sama dengan 1 cos 2X. Gunakan aturan rantai ya. Cos U. Berarti turunannya min sin U kali U aksen. Nah, kalau H aksen X-nya sama dengan 0, kita akan dapatkan 1 min 2 sin 2X sama dengan 0. Sin 2X sama dengan 1/2 ya. Sin berapa yang nilainya 1/2? Sin 30 ya. Berarti pi/6 ya. Nah, dalam menyelesaikan trigonometri, sin alfa itu kan sama aja dengan sin 180 min alfa ya. Jadi ada dua bentuk penyelesaian. Bentuk yang pertama, 2x-nya sama dengan alfa, yaitu pi/6, tambah kelipatan dari satu periodenya, k kali 2pi ya, dengan k-nya bilangan bulat. Oke, berarti x-nya adalah pi/12 ditambah k kali pi. Yang dicari adalah x-nya di antara 0 sampai pi ya. 0 sampai pi. Berarti k yang memenuhi hanya k-nya 0. Kita dapatkan x-nya adalah pi/12. Penyelesaian yang kedua, nah kita punya sifat sin alfa itu sama dengan sin 180 min alfa. Maka 2x-nya ini sama saja dengan 180. Ini derajat ya. Berarti pi kurangi pi/6 tambah k kali 2pi. X-nya ini kan berarti 5/6 ya. 5/12 pi ditambah k kali 2 eh, k kali pi ya. Agar x-nya berada pada interval 0 sampai pi,
kita mengambil K-nya 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti X sama dengan Pi per 2. Baik, kita dapatkan titik stasionernya di X sama dengan Pi per 12 dan X sama dengan Pi per 2 ya. Setelah mendapatkan titik kritis, kita mencari nilai fungsi pada titik kritis ya. Nilai fungsi pada titik kritis. Jadi, kalau dia fungsinya kontinu pada interval tertutup A, B, jadi intervalnya tertutup dan terbatas ya. Kita punya jaminan tuh, dia punya nilai maksimum dan punya nilai minimum. Maka teknis mencari nilai maksimum dan minimumnya adalah kita cari dulu titik kritisnya, kemudian hingga masukkan titik-titik kritis ke fungsinya. Oke, kita cari H0. H0 berarti 0 tambah cos 2 kali 0 ya. 1. H pi. Berarti pi ditambah cos 2 pi. Pi tambah 1 ya berarti ya. Kemudian H pi per 12. Pi per 12 ditambah cos pi per 6 ya, cos 30. Berarti pi per 12 ditambah berapa nih? Eh, cos 30 setengah akar 3 ya. Kemudian 5 pi per 12. Di 5 pi per 12 ditambah cos 5 per 6 pi. Di 5 pi per 12 dikurangi cos 5 6 kan cos 108 150 derajat ya. Kuadran 2 negatif ya. Ini negatif cos 30 negatif setengah akar 3. Ya nggak coba ya. Hmm. Bah, dicek.
Nah, berarti kita dapatkan nilai maksimumnya berapa itu? Yang mana yang maksimum? Nilai maksimumnya yang pi plus 1 ini ya. Ini kan 3,14 sekian tambah 1 kan 4, ya. Yang lain nggak ada yang sampai 2. 2 saja nggak sampai ya. Eh, nggak sampai 3 nggak. Baik, berarti maksimumnya yang pi plus 1 ya. Jadi kita dapatkan titik kritisnya yaitu 0,1 pi, pi plus 1, kemudian pi per 12, koma pi per 12 tambah setengah dapat 3, dan 5 pi per 12, koma 5 pi per 12 dikurangi setengah akar 3. Nah, berarti nilai maksimumnya mana? Nilai maksimumnya adalah pi per plus 1 ya. Pi. Nilai minimumnya yang ini ya, 5 pi per 12 kurangi setengah akar 3. Ya enggak? Coba ya. 5 pi per 12 kan ini kan di bawahnya setengah ya. 5 setengah ya sekitar 1, sekian. Yang angka 3 itu juga ya sama ya. Eh ya, mungkin angka 3 itu yang 217, 18 kali 3 berapa tuh? Oke, yang minimum ini ya. Itu ya. Jadi ya memang teknisnya cuma kita cari titik kritis, kemudian kita hitung nilai fungsinya pada titik-titik kritis. Karena kalau dia continue pada interval tertutup, sudah ada jaminannya ya, punya nilai maksimum minimum. Nah, calon nilai maksimum minimum tercapai di titik-titik yang seperti itu. Tapi kalau eh, dia apa namanya intervalnya terbuka atau fungsinya tidak kontinu, titik-titik kritis ini menjadi calon masih ya kalau ada nilai maksimum minimumnya pasti dipenuhi di titik kritisnya ya. Tapi kalau tidak ada titik kritisnya ini menjadi calon titik ekstrim lokal ya, lokal. Oke, selanjutnya
nomor 4-nya kelewat. Tentukan interval kemonotonan dari fungsi berikut di daerah asalnya. Baik, kita coba yang rasional ya, yang D. Kemonotonan, berarti gunakan turunan pertama ya. Kita pahami dulu, ini daerah asalnya di mana nih? Syaratnya, T-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi T-nya tidak sama dengan 0. Kita cari G aksen T-nya. Sama dengan apa? Oke, aturan pembagian ya. Jangan sampai menghitung G aksen T ini menjadi seperdua T. Ingat, jangan sampai seperti itu ya. Langsung saya coret itu. Gunakan aturan pembagian. U aksen berarti 1 kali T kuadrat ya. Dikurangi T-1 kali 2T. Dibagi dengan T pangkat 4 ya. T kuadrat dikuadratkan. Kita dapatkan negatif T kuadrat kurangi 2T. Berarti negatif T kuadrat. Ini jadi plus 1 ya. Oke. Titik singularnya ada nggak? Titik singularnya ada nggak? Titik Yang di T, mana turun eh, T iya T sama sama dengan dengan 0. Tapi di sini syaratnya T-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi abaikan T sama dengan 0-nya. Jadi di sini dia tidak punya titik singular di daerah asalnya ya. Jadi hati-hati. Kalian harus pahami dulu dia terdefinisi di mana ya. Jadi yang kita lihat adalah ya sesuai dengan daerah asalnya. Jadi titik di luar daerah asal kita abaikan. Nah, di sini dia tidak punya titik singular ya. Yang kita punya adalah titik stasioner, yaitu ketika G aksen T-nya sama dengan 0, kita dapatkan min T kuadrat plus 1 sama dengan 0, T kuadrat sama dengan 1, T-nya 1 atau minus 1 ya. Hati-hati kebiasaan kita kalau ketemu T kuadrat sama dengan 1 atau sama dengan bilangan kuadrat, langsung diakar jadi T sama dengan 1 ya. Padahal ini dia persamaan ya. Kita diminta mencari nilai T, semua nilai T yang memenuhi T kuadrat sama dengan 1. Jadi ada dua nilai T yang memenuhi, yaitu 1 sama minus 1. Tapi beda kasus ya, kalau T pangkat 3 sama dengan 1, berarti T-nya cuma ada 1 ya. Nah, dan saya ingatkan lagi nih, akar dari 1 itu adalah 1, bukan plus minus 1 ya. Jadi akar dari suatu bilangan ya, adalah bilangan positif. Tapi penyelesaian dari T kuadrat sama dengan 1, bisa T-nya 1, bisa T-nya min 1. Jadi bedakan penyelesaian dengan akar dari suatu bilangan.
Oke, kita dapatkan T-nya 1 sama T-nya min 1. Nah, eh, seperti halnya menyelesaikan persamaan, menentukan kemonotonan ya. Ya coba kalian selesaikan aja nih, T kuadrat plus 1 lebih besar dari 0, berarti kan kita mencari pembuat 0, pembilang, dan penyebutnya ya. Kita buat garis bilangannya. Nah, ketika G aksennya lebih besar dari 0, ini berarti grafiknya monoton naik ya. Di G monoton naik. Nah, kita menyelesaikan persamaan, caranya gimana? Caranya adalah cari pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Kalau ruas kanannya sudah 0 ya. Baru kita buat garis bilangannya. Nah, ini garis bilangan tanda dari G aksen T ya. Titiknya berapa saja? Min 1, 0, 1 ya. Ya, walaupun 0 ini tidak masuk dalam daerah asal, ketika menyelesaikan G aksen T lebih besar dari 0 ya digambarkan ya sebagai pembuat 0 pembilangnya. Seperti halnya menyelesaikan persamaan di bab 0 ya. Nah, ini bolong. Nah, dengan demikian kita lihat tandanya nih. Ini negatif, positif, ini jadi positif nih, negatif. Kenapa nolnya di kiri dan kanan tandanya sama? Ya karena di sini T-nya pangkat 4 ya, pangkat genap. Kiri dan kanan tandanya akan sama. Ya kalau tidak percaya kalian cek aja nih. Kalau X-nya setengah, berarti kan setengah dikuadratkan seperempat. Minus seperempat tambah 1 plus. Min setengah juga kalau kita substitusikan, jadi 1 negatif seperempat tambah 1 dibagi setengah pangkat 4 kan positif bagi positif. Positif. Itu ya. Jadi hati-hati seperti halnya menyelesaikan persamaan eh tandanya itu tidak selalu selang-seling berganti plus minus, tapi perlu dicek apakah faktor linearnya ada yang pangkat genap atau tidak. Kalau ada yang pangkat genap, tanda kiri dan kanan dari pembuat nol dari pangkat genapnya itu adalah sama tandanya ya. Oke, berarti kita bisa jawab nih. F monoton naik pada interval berapa? Min 1 sampai 0 dan 0 sampai 1. Oke, boleh nggak nih saya tuliskan min 1 sampai 1? Ya, hati-hati nih. Nolnya kan dia tidak kontinu ya. Belum ada jaminan kalau kita bisa gabungkannya. Tapi kalau dia kontinu, ya boleh digabungkannya. Maksudnya gini, ini kan dia monoton naik ya pada interval min 1 sampai 0. Bisa jadi eh, gambarnya itu dia punya asymptot tegak nggak sih? Oh, asymptot tegaknya di 0 ya. Nah, bisa jadi grafiknya gini.
dia monoton naik dari sebelah kirinya 0. Kemudian monoton turun, monoton naik juga di 0 sampai 1 gini ya. Nah, ini itu dia kalau kita buat intervalnya dari -1 sampai 1, dia tidak monoton ya. Kenapa? Kalau kita ambil X1-nya di sini, ini X2-nya, fx1 nilainya lebih besar dibandingkan fx2, berarti dia tidak monoton naik. Jadi hati-hati ya menggabungkan interval kemonotonan. Tapi kalau dia dia continue di 0, pasti bisa kita gabung ya. Nah, misalkan ini 0 ya. Dia naik, kemudian naik lagi. Kita bisa gabung eh, intervalnya dari -1 sampai 1. Kemudian kalau dia monoton turun, kita ambil interval yang bertanda negatif, yaitu dari -t hingga sampai -1 dan 1 sampai T hingga ya. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, itu ya, jadi hati-hati ya ketika menggabungkan interval kemonotonan. Titik ujungnya bisa dimasukkan kalau dia continue ya. Tapi kalau dia tidak continue ya perlu dicek lebih detail ya, lebih aman. Oke, ini tadi interval kemonotonan. Sekarang interval kecekungan. Kalau kecekungan kita gunakan turunan ke 2. Oke, tadi nomor 3 sudah yang bentuk trigono. Nomor 4 rasional. Kita lihat yang C ya. C. Kita punya GX-nya adalah 9 X pangkat 4 per 3 kurangi 2X kuadrat tambah 1 ya. Maka kita punya G aksen X-nya sama dengan apa ini? 9 kali 4 per 3 X pangkat 1 per 3 kurangi 4X ya. Atau 12 X pangkat sepertiga min 4X ya. Ya nggak? Oke. Kemudian G double aksen X sama dengan berapa nih? 4
X pangkat min 2/3 ya, dikurangi 4. Sama dengan, oke, ini ya. Menentukan interval kecekungan berarti kita menyelesaikan kalau G double aksen X-nya lebih besar dari 0, ini berarti dia cekung ke atas ya. Jadi kita menyelesaikan persamaan ini nih. 4X pangkat min 2/3 dikurangi 4 lebih besar dari 0. Kita boleh kalikan dengan 1/4 ya. Jadi X pangkat min 2/3 min 1 lebih besar dari 0. Nah, pertanyaan selanjutnya, eh, G double aksennya tidak ada ketika X-nya 0 ya. Kenapa? Karena kalau 0 pangkat negatif itu tidak boleh ya. Ini tidak ada ya. Kenapa? Karena 1/0 kan tidak terdefinisi ya. Jadi pangkatnya tidak boleh negatif kalau X, kalau 0. Oke, balik lagi nih. Bagaimana kita menyelesaikan seperti ini? Eh, X dipangkatkan min 2/3. Ini kan kita bisa tuliskan menjadi X pangkat min 1/3 dikuadratkan ya. Dikurangi 1. Lebih besar dari 0. Jadi kita bisa faktorkan X min 1/3 dikurangi 1. X min 1/3 plus 1. Pembuat nolnya, kayak biar biar apa namanya lebih lebih jelas ya. Biar ini aja lah. Ini harus hati-hati ya. Lebih enak pangkatnya kita positifkan saja dulu. Kan berarti 1/X pangkat 2/3 ya, kurangi 1. Samakan penyebutnya, berarti 1 dikurangi X pangkat 2/3 per X pangkat 2/3. Pembuat nol pembilang. 1 min X pangkat 2/3 sama dengan 0. Maka kita dapatkan 1 min X pangkat 1/3. 1 plus X pangkat 1/3 sama dengan 0. Kayak tadi ya. Ya, kita dapatkan X pangkat 1/3 sama dengan 1 atau X pangkat 1/3 sama dengan min 1. Kita pangkatkan kedua ruas dengan 3, X-nya 1, ini X-nya min 1. Jadi kalau dia pangkatnya ganjil, apa, pembaginya ganjil, tidak ada batasan positif ya. Jadi kalau dia bentuknya akar pangkat N dari fx, kalau N-nya genap, yang di dalam akar harus lebih besar dari 0 ya. Kalau N-nya ganjil, fx-nya bebas. Yang penting dia bilangan real ya. Tidak dibatasi harus lebih besar sama dengan 0. Nah, akar ini kan kita bisa tuliskan jadi pangkat pecahan ya. Di pangkatnya dibagi. Ini sama aja dengan fx dipangkatkan 1/n. Baik, kita dapatkan pembuat 0 pembilangnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Sedangkan pembuat
nol penyebut, X sepertiga dipangkatkan 2 sama dengan nol, berarti X-nya sama dengan nol. X-nya sama dengan nol. Oke, kita buat garis bilangan dari turunan kedua ya. Oke. Oke, kita cek dulu dia C ini terdefinisi di mana? Di semua bilangan real ya. Jadi C ini bebas ya. Di semua bilangan real terpenuhi. Oke, titiknya min 1, 0, 1. Nah, yang perlu diperhatikan di sini eh, nolnya ya. Nolnya di sini didapatkan dari pangkatnya genap, walaupun ini X pangkat sepertiga ya. Ini kalian bisa cek aja nih nanti kiri dan kanannya nanti tandanya akan sama. Kita coba masukkan s- apa? 2 ya. Ah, ya biar gampang 8. 8 pangkat 2/3 kan 4 ya. Berarti ini negatif, ini positif, positif, negatif. Nah, ini tanda dari G double aksen X. Jadi silakan garis bilangan yang kalian gambarkan ya diberi keterangan ya. Dia itu tanda dari apa? Biar jelas. Ya kalau turunan pertama tuh berarti tanda G aksen X. Kalau turunan kedua ya tanda dari G double aksen. Kalau tanda dari fungsi awal ya tanda GX. Seperti itu ya. Oke, berarti kita bisa jawab nih dia kapan monoton naik, kapan dia monoton turun. Di G, kok monoton cekung, cekung ke atas pada min 1 sampai nol dan nol sampai 1 ya. Kemudian G cekung ke bawah pada minus hingga sampai min 1 dan 1 sampai hingga. Titik beloknya ada nggak? Ada, yaitu di min 1 dan 1. Nolnya bukan titik belok ya. Kenapa? Karena dia sama-sama cekung ke atas kiri dan kanannya. Di X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Itu ya. Iya, kalau dia letaknya pecahan agak perlu hati-hati. Nah, ini kita bisa cari nih G aksen X-nya sama dengan nol, berarti kan X-nya 0 ya. Ah, menarik nih. X-nya 0. 0 itu sebagai titik stasioner ya. Coba ya, kita lihat grafiknya. Saya buka GeoGebra dulu. Y sama dengan 9X pangkat 4/3 ditambah, eh, dikurangi kuadrat ya.
1. Nah, grafiknya itu ya, taruh di pojok sini. Grafiknya ini, dia, oh, nggak kelihatan ya nih, -1. Ini seakan-akan, eh, kalau kita lihat dari skala seperti ini ya, dia itu yang menarik adalah seakan-akan dia kiri dan kanannya nol, dari min tak hingga sampai nol, nol sampai tak hingga, dia cekungnya ke bawah semua ya. Tapi ternyata kalau kita hitung, eh, di interval -1 sampai nol dan nol sampai 1 dia cekung ke atas. Baik, coba kita zoom ya. Nah, ini saya perbesar nih grafiknya. Grafiknya ini ya. Yang, sebelah kiri seakan-akan di nol dia tidak punya turunan ya. Di nol tidak punya turunan. Padahal kalau kita cari G aksen X-nya adalah 12 X pangkat sepertiga dikurangi 4X. Kalau kita masukkan X-nya nol, ada nilainya yaitu nol ya, mendatar. Jadi seakan-akan ini dia tidak punya turunan kan lancip seperti itu ya. Padahal kalau kita zoom gambarnya seperti ini. Ya walaupun zoom, ini masih nampak kalau, turunannya nggak ada ya. Karena limit dari sebelah kiri, turunan kirinya negatif, turunan kanannya positif ya. Coba saya zoom lagi. Nah, kalau kita zoom, akhirnya seperti ini. Nah, sudah kelihatan kalau, eh, grafiknya, oh ketutupan ya. Saya pindahkan di, nah grafiknya ini ya, yang atas. Ternyata dia, cekungnya cekung ke atas ya di sekitar nol. Ini sumbu X ya, sumbu Y ya. Itu.
Jadi kalau sekilas dengan skala yang cukup apa namanya besar ya, kelihatan bahwa seakan-akan di nol dia tidak punya turunan. Ternyata kalau kita hitung ada turunannya di nol ya. Kemudian seakan-akan kiri dan kanannya nol itu dia dia eh, sama-sama cekung ke bawah. Ternyata pada min 1 sampai 0, 0 sampai 1 dia cekungnya ke atas ya. Nah ini, kalau kita perbesar. Gitu. Oke, begitu. Barangkali ada yang menanyakan terkait dengan kemonotonan dan kecekungan. Belum ya? Kita lanjut ke nomor 6. Oke, yang 6 yang mudah aja ya. Tentukan semua titik kritis dari F, kemudian gunakan uji turunan pertama atau kedua untuk menentukan titik yang memberikan nilai maksimum lokal dan minimum lokal. Oke, yang A dia ini X-nya semua bilangan nilai. Jadi dia tidak ada titik ujungnya ya. Titik kritis kita cari F aksen X-nya itu 3X kuadrat min 12X tambah 9. Kita dapatkan kalau F aksen X sama dengan 0, 3X kuadrat min 12X tambah 9 sama dengan 0, X kuadrat min 4X tambah 3 sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0, X-nya ketemu 1, atau X-nya sama dengan 3 ya. Nah, kalau uji turunan pertama, kita tinggal membuat garis bilangan, seperti halnya menggambar garis bilangan dari persamaan ya, tapi persamaan adalah G aksen X, F aksen X, F aksen X. Titiknya itu 1 dan 3. Yang kiri, yang kanan itu plus, min, plus. Nah, uji turunan pertama, kalau kirinya titik stasioner atau titik singularnya, kirinya plus, dia naik, kemudian min turun, oh berarti dia di X sama dengan 1, ini titik maksimum lokal ya. Kemudian kalau di X sama dengan 3, kirinya turun, kanannya naik. Oh, berarti titik minimum lokal. Ini ya, kita boleh menggunakan uji turunan pertama. Uji turunan pertama itu digunakan kalau titiknya stasioner sama singular ya. Stasioner sama singular. Tapi kalau dia bisa diturunkan di titik stasionernya, kita bisa pakai uji turunan kedua. Bebas ya, boleh pakai uji turunan pertama, boleh pakai turunan kedua. Mana yang mudah. Tidak harus menggunakan kedua-duanya. Nah, kalau uji turunan kedua, kita harus cari dulu turunan keduanya. Apa tuh? 6x min 12. Kita ujikan tuh titiknya.
F aksen 1. Di 6 kurangi 12. Negatif 6. Negatif. Berarti dia cekung ke bawah. Kan dia cekung ke bawah ya berarti. Oh artinya ini di X sama dengan 1 titik maksimum lokal. Jangan kebalik ya. Turunan kedua dari 3 itu kan 18 kurangi 12, 6. Positif. Kalau positif dia cekung ke bawah, ke atas. Jadi di X sama dengan 3 titik minimum lokal. Tuh ya. Oke, nanti bisa dicoba soal yang lain ya. Tentukan interval kemonoton, interval kecekungan, dan titik ekstrim lokal dari fungsi-fungsi dengan turunan berikut. Kita coba yang B aja ya. Pertama, pahami dulu soalnya. Yang diketahui apa sih? Yang diketahui adalah turunan pertamanya. Maka menentukan interval kemonotonan, kita gunakan turunan pertamanya ya. Oke, aksen X sama dengan X kuadrat dibagi X min 1. Kalau dia lebih besar dari 0, kita selesaikan dengan menggambar garis bilangan. Lebih besar dari 0 berarti G monoton naik ya. Titik pembuat nolnya berapa saja? 0, tapi hati-hati nolnya ada X kuadrat ya. Ya 2. Kemudian 1. Berarti kita dapatkan ini tanda dari G aksen X ya. Kanan plus min minus lagi ya. Jadi G, oke, di 0 dia continue ya. Nanti bisa kita gabung ya. G monoton naik pada 1 sampai hingga. G monoton turun pada minta hingga sampai 0 dan 0 sampai 1. Nolnya continue enggak nih? Continue. Nah, ini bisa bisa kita tulis menjadi negatif hingga sampai 1 ya. Tapi satunya tidak boleh dimasukkan. Jadi nggak boleh siku nih. Kenapa nggak boleh siku? Ya karena satunya dia tidak terdefinisi. Ini kan syaratnya X. Di aksen X-nya. Oh, ya kayaknya sih. Dia tidak, ini kan di aksennya ya. Lebih aman. Kita tidak bisa cek apakah dia continue atau enggak di 1 ya. Bisa jadi dia continue. Walaupun turunannya tidak ada ya. Tapi yang jelas di 0 continue. Kenapa di 0 continue? Ya karena G aksen 0-nya ada. Kalau G aksen 0-nya ada nilainya, pasti dia bisa diturunkan. Artinya, pasti dia continue ya. Oke, kemudian titik ekstrimnya ada nggak nih? Titik ekstrimnya
Di satu ya, di nol bukan titik ekstrim, walaupun dia titik stasioner. Oh, maaf, satunya juga nggak ada ya. Satunya kan dia bukan domain ya, bolong. Jangan-jangan tidak ada keterangannya ya. Bisa juga sih kalau dia ada ya titiknya ya. Ini jadi titik singular nih. Oke, asumsinya di sini eh, G1-nya ada gitu kali ya. Nah, kalau G1-nya ada, berarti nanti eh, satunya ini menjadi titik titik apa namanya singular ya, titik singular. Tapi kalau G1-nya tidak ada ya berarti dia bukan titik singular. Nah, kalau G1-nya ada, jika G1-nya ada, maka X sama dengan satu ini titik singular ya, titik singular di mana jenisnya dia mi minimum ya, turun naik minimum lokal, titik minimum lokal ya. Oke, kemudian apa kecekungan ya? Kecekungan berarti cari turunan keduanya. G double aksen X. Turunannya apa nih? 2X kali X min 1 dikurangi X kuadrat kali 1 dibagi X min 1. Ketemunya X kuadrat min 1 X min 1 ya. Pak misi Pak itu bukannya harusnya X min 1 kuadrat ya Pak? Oh, kurangnya apa? 2X ya? Yang penyebutnya Pak. Oh iya, ini ya. Ini, Iya Pak. ini 2X ya. Oke, oke. X min 2 ya berarti ya. X min 1 kuadrat. Nol berapa nih? 0, 1, 2 ya titiknya ya. Satunya kuadrat berarti ada 2 garis. Baik, berarti ini nanti plus, min, min, plus ya. Plus, min, min, plus. Ya nggak? Berarti G
cekung ke atas pada selang negatif tak hingga sampai 0 dan 2 sampai tak hingga. G cekung ke bawah pada selang 0 sampai 1 dan 1 sampai 2. Gitu ya. Jadi prinsipnya bahwa kalau turunan kedua digunakan untuk menentukan kecekungan, sedangkan turunan pertama digunakan untuk menentukan kemonotonan. Turunan pertama digunakan untuk menentukan titik kritis, yaitu titik singular dan titik stasioner, sedangkan turunan kedua digunakan untuk titik belok ya. Oke, nomor 8. Misalkan f suatu fungsi yang memiliki turunan di mana-mana dengan grafik turunan sebagai berikut ya. Ini berarti dia berlanjut terus ya. Tentukan interval kemonotonan dan kecekungan dari fungsi f. Gimana nih dia monoton naik? F monoton naik pada interval berapa? Saya ingatkan lagi, F monoton naik berarti F aksen X-nya positif. Artinya apa? Grafik F aksen X-nya, grafik Y sama dengan F aksen X-nya di atas sumbu X. Kapan dia di atas sumbu X? Ya ketika pada selang min berapa nih min? Hingga sampai min 1 ya. Dan 0 sampai hingga. Nah ini kan ada turunannya kontinu ya. Bisa kita gabung langsung aja. Di 2 kan turunannya sama dengan 0 ya. Kontinu. Jadi dia bisa kita gabung. Jadi tidak perlu dipisah 0 sampai 2. Terus 2 sampai hingga. Kemudian F monoton turun pada yang di bawah sumbu X. Min 1 sampai 0 ya. Oke, yang perlu diingat bahwa F monoton turun ketika F aksen X-nya kurang dari 0. Artinya apa? Grafik dari Y sama dengan F aksen X-nya di bawah sumbu X. Kemudian F cekung ke atas pada kalau cekung ke atas itu F cekung ke atas artinya apa? Y sama dengan F aksen X ini naik, grafiknya naik ya. Definisinya ini sebenarnya. Nah, berdasarkan terima kemonotonan, kita akan dapatkan tuh F aksen X-nya naik, artinya F double aksen X-nya positif. Nah, maka F cekung ke atas pada interval yang mana?
Ya, ketika grafik dari turunan pertamanya naik, yaitu dari min 3/5 sampai 4/5 dan 2 sampai tak hingga. F cekung ke bawah pada yang grafiknya turun tuh. Min tak hingga sampai min 3/5 dan interval 1 sampai 2 ya. Tuh. Yang perlu diingat bahwa kalau F cekung ke bawah, pengertiannya adalah grafik dari turunan pertamanya turun. Nah, berdasarkan teorema kemonotonan, kita akan dapatkan turunan keduanya nih negatif. Turunan dari turunan pertama, yaitu turunan keduanya ya, negatif. Nah, sehingga yang sering kita ingat kan teorema kecekungan ya. Kalau turunan keduanya positif, berarti dia cekung ke atas. Tapi turunan keduanya negatif, dia cekung ke bawah. Tapi yang perlu diingat juga bahwa definisinya, pengertiannya, F cekung ke atas adalah di mana grafik dari F aksen X-nya monoton naik. F cekung ke bawah artinya adalah grafik dari F aksen X-nya monoton turun. Oke, yang B. Tentukan titik ekstrim lokal dan jenisnya. Titik ekstrim lokal. Ada calonnya adalah titik stasioner dan singular. Jadi kita gunakan turunan pertama ya. Kita buat garis bilangan biar biar jelas aja sih. Turunan pertama dari F. Kapan F aksen X-nya 0? Yaitu ketika min 1, 0, dan 2. Dan 2 ya. Minta hingga sampai 1, tanda dari F aksen X-nya positif. Karena dia di atas sumbu X ya. Min 1 sampai 0 negatif. Karena di bawah sumbu X. Nilai F aksen X-nya negatif ya. Ini positif, positif. Nah, maka kita akan dapatkan titik ekstrimnya adalah tidak tidak semuanya ya, tapi hanya min 1 sama 0. Jadi, X di X sama dengan min 1 itu titik maksimum lokal ya. X sama dengan 0, titik minimum lokal. Titik belok kita gunakan turunan ke 2. Turunan kedua. Turunan keduanya kita lihat dari kapan. Turunan kedua kan berarti kita lihat dari turunan pertama dari turunan fungsi turunannya ya. Jadi kita melihat turunan dari F aksen kan, turunan kedua itu. Baik, kita buat garis bilangan dari turunan kedua. Kapan turunan keduanya 0? Yaitu ketika turunan dari turunan pertamanya 0. F double aksen. Saya tulis di sini aja.
F double aksen X sama dengan 0, ini artinya turunan F aksen X bernilai 0 ya, yaitu saat garis singgung F aksen X-nya datar ya. Di mana? Di sini nih. Berarti dia 0 di min 3/5 sama 4/5. Oh, ini juga ya. Dan 2. Di sebelah kirinya min 3/5, grafik dari turunan pertamanya turun. Grafik dari turunan pertamanya turun, berarti dia cekung ke bawah ya. Negatif ya. Jadi tanda dari turunan keduanya negatif. Kemudian negatif 3/5 sampai 4/5, grafik dari turunan pertamanya naik. Berarti dia plus. 1 sampai 2 turun, berarti negatif. Ini naik lagi plus. Oh, ada perubahan kecekungan berarti ya. Di semua titik nih. Min 3/5, ini sebelah kirinya cekung ke bawah, sebelah kanannya cekung ke atas. 4/5, sebelah kirinya cekung ke atas, sebelah kanannya cekung ke bawah. 2, sebelah kirinya cekung ke bawah, sebelah kanannya cekung ke atas. Jadi kita dapatkan titik beloknya di X sama dengan min 3/5, X sama dengan 4/5, X sama dengan 2. Oke, begitu ya terkait dengan materi bab 3, yaitu nilai maksimum, minimum, kemudian kemonotonan dan kecekungan, kemudian titik stimulus. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri. Pak, mau nanya Pak, ini kan bab 3 kan ada sampai anti turunan, tapi kita UTS-nya tuh kan nggak sampai sana. Nanti soal tutorial yang dikerjain Hmm, tuh sampai yang mana aja ya Pak? Sedapatnya aja sebelum sebelum anti turunan, sebelum integral Oke, ya, makasih Pak. nggak usah semuanya Pak, mau Pak, permisi Pak. ya. Eh, untuk nanti ini kan kita mau tes dan kita bakal belajar lewat tutorial yang Bapak ajarin. Kira-kira videonya dikirim kapan Pak? Videonya sudah saya kirim terus ya. Ini Oh, nanti segera saya upload ya. di-upload maksudnya? Iya, sudah saya upload terus di Teams. Iya, Sudah yang saya. maksudnya yang ketiga Pak. Hah? Maksudnya yang sekarang ini. Oh ya, ini nanti segera ya. Oke, makasih Pak. Bapak, aku mau nanya. Ya, silakan. Ini kan aku mau make sure aja kayak berarti buat yang poin C itu tuh nggak bisa langsung nentuin titik beloknya dari informasi yang udah kita punya ya. Yang F cekung ke atas pada min 3,5 sampai 4,4 min 3 akar 5 min min 3/5 sampai 4/5. Terus kan ada Hmm, cekung ke bawah pada min T. Pokoknya yang informasi yang itu tapi hmm, itu kan kayak bisa tahu kalau misal di yang min 3/5 itu kan yang kirinya itu cekung ke atas, yang kirinya cekung ke atas. Bentar, yang kanannya cekung ke atas, yang kirinya cekung ke bawah. Iya kan, cekung ke hmm, bawah. hmm. Ya, Itu kan dia titik belok kayak kita bisa tahu kalau iya, di 3/5 itu titik belok. Cuman kayak ini kan pas yang pakai cara yang pakai garis bilangan itu kan kita juga dapat titik beloknya itu 4/5. Berarti kayak kita nggak bisa langsung dapat dari nggak bisa bisa dapat, langsung
Bisa. Tapi yang 4/5-nya gimana, Pak? Ke bawah. Ini ada. Kok ini 1 sampai 2? Ini 4/5 nih, maaf. Malah jadi ketahuan mana yang keliru ya. 4/5 ya. Oke, Pak. Oke, Ini Pak. sip, sip. Bisa langsung dari yang A ini ya. Sampai ini ya. 4/5-nya. Ini kan 4/5 ya X-nya. Saya lihat. Saya kira ini urut 1 gitu ya. 4/5. Bisa langsung dari A-nya ini ya. Nah, ini saya cuma menggambarkan garis bilangan. Garis bilangannya ini sebenarnya dapatnya dari yang A juga sih. Biar lebih jelas aja sih. Oh, kelihatan kalau sebelah kirinya -3/5 cekung ke bawah. Bener kan? Dari yang A. -3/5 sampai 4/5 cekung ke atas. 4/5 sampai 2 cekung ke bawah. 2 sampai hingga cekung ke atas. Ya, bisa lewat dari yang A ya. Begitu? Oke, makasih. Ya. Cukup? Cukup Cukup. ya? Baik, kalau cukup saya akhiri untuk tutorial pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.